Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi teman-teman ya, judul video kita ini kita bahas dulu ya untuk P2 dan P3 teman-teman. Nah, di sini banyak yang mempertanyakan apakah nanti ada kondisi tertentu untuk P2 dan P3 tidak di ranking, dan apakah ada kondisi tertentu akan terjadi peringkingan nilai untuk P2 dan P3. Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali dari subscriber yang perlu kita jawab teman-teman. Oke, kita langsung saja teman-teman. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru ya seputar perkembangan P3K Guru. Baik, tanpa berbasa-basi lagi teman-teman ya, berbasa-basi lagi, kita langsung saja to the point ke informasinya. Di sini teman-teman perlu memahami ya secara mendetail teman-teman ya, bahwa formasi P3K Guru baik itu untuk P1, P2, P3 dan pelamar umum itu sudah tidak dicantumkan nama sekolahnya. Kenapa? Karena Panselnas itu sudah memberikan mandat kepada Dinas Pendidikan bahwasanya formasi seluruhnya itu pada Dinas Pendidikan. Tujuannya apa? Tujuannya nantinya adalah untuk pemerataan penempatan, sehingga tidak ada lagi sekolah yang double gurunya. Misalkan ada 2 guru PAI, 2 guru olahraga dalam satu sekolah, nantinya itu akan merata. Sekolah yang jauh, sekolah yang dekat, sekolah terpencil itu akan ada kebagian semua nantinya teman-teman ya. Makanya formasi seluruhnya itu ada pada Dinas Pendidikan supaya nanti ada redistribusi penempatan setelah tes CAT BKN dan sudah pengumuman kelulusan untuk P2, P1, P2, P3 dan pelamar umum teman-teman ya. Logikanya seperti itu. Nah, bagaimana dengan P2 dan P3? Apakah ada kemungkinan tidak peringkingan atau ada momen untuk peringkingan? Di sini kita bisa tebak langsung jawabannya teman-teman ya, berdasarkan pertanyaan subscriber. Di sini bahwa untuk mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2023 teman-teman itu ada 2 teman-teman. Mekanisme penempatan untuk P1 dan seleksi menggunakan CAT untuk P2 dan P3 dan CAT BKN juga untuk pelamar umum. Nah, di sini teman-teman ya, teman-teman lihat dulu ya, dilihat dulu ketika misalkan formasi guru lulus PG, anggaplah guru lulus PG di dalam satu instansi, anggaplah instansi A misalkan teman-teman, di instansi A guru lulus PG ini jumlahnya 20 lah teman-teman ya, sedangkan formasi P3K Guru itu 50. Nah, 50 formasi guru kelas, sedangkan P1 guru kelas SD itu 20. Maka otomatis kan linear ya. Otomatis 20 guru PG ini akan langsung mengisi 20 formasi. Jadi tersisa berapa formasi? Tersisa 30 lagi teman-teman ya. Ini kan tersisa 30. Kemudian kita lihat setelah tes CAT BKN P2 dan P3, ternyata untuk P2 ini jumlah P2-nya ini sudah tidak terlalu banyak, ada 10. Sedangkan sedangkan untuk P3 ini ada 20 teman-teman ya, ada 30 misalkan. Ternyata untuk P2 ini sisa guru kategori 2-nya setelah tes CAT BKN itu adalah ada 10. Otomatis P2 ini sudah tidak terjadi peringkingan lagi setelah mereka ini P2 sudah tes CAT BKN. Kalau P2 ini sudah tes CAT BKN, sudah mengikuti tes seleksi ya, kemudian ternyata jumlahnya cuma 10, ternyata sisa formasi dari penempatan guru lulus PG itu ada 30 di instansi A, maka tidak terjadi peringkingan. Maka ke 10 guru P2 ini itu langsung diangkat menjadi ASN mengisi 10 formasi lagi. Kenapa? Karena tidak dikenakan nilai ambang batas ya, tidak dikenakan nilai ambang batas. Ini berdasarkan pemahaman saya teman-teman ya, berdasarkan Kemenpan RB nomor 649 seperti itu ya. Kenapa langsung penempatan? Dia kan sudah tes CAT BKN, tidak mungkin lagi di ranking. Kenapa? Karena di sini ceritanya formasi lebih besar daripada guru P2, asalkan ijazahnya ini linear semua dengan 30 formasi sisa, maka ke 10 guru ini itu bisa diangkat menjadi ASN P3K. Nah, ini posisinya tinggal diangkat, tidak di ranking lagi. Oke ya, untuk P2 teman-teman ya. Aman. Nah, ternyata setelah penempatan P2 ini masih ada 20 formasi yang tersisa, karena yang mengisi formasi dari P2 itu cuma 10 ya. Ternyata masih ada 20 formasi. Sedangkan
P3 yang sudah tes cat BKN itu jumlahnya lebih banyak, jumlah pelamarnya lebih banyak, yaitu 30. 30 P3, formasi sisa cuman 20 teman-teman ya. Cuman 20. Ternyata teman-teman ya, ternyata di sini harus diurut dulu ya, harus diurut teman-teman ya, harus di ranking. Nah, disinilah terjadi perengkingan. Perengkingan ini terjadi karena jumlah pelamar P3 lebih banyak daripada jumlah yang dilamar. Nah, diambillah 20 besar ya untuk mengisi formasi ya, mengisi formasi. Ya, seperti itu kira-kira teman-teman ya. Nah, 20 orang ini nantinya yang akan mengisi formasi. Nah, bagaimana nasib P4? Nah, nasib P4 ini otomatis tidak mendapatkan penempatan karena sudah diisi semua oleh P3. Bahkan ada 10 orang yang tidak lulus. Nah, tapi kalau misalkan anggaplah 40 formasi, berarti ada sisa 10 formasi yang bisa diperebutkan oleh P4 teman-teman ya. Ini berdasarkan aturan yang kami pahami. Mudah-mudahan kalau misalkan ada kesalahan, ada yang bisa komen di kolom komentar. Jadi tidak menutup kemungkinan teman-teman ya, ada P2 dan P3 yang tidak di ranking lagi, tidak terjadi perengkingan. Kalau memang jumlah sisa formasi untuk P2 itu lebih besar daripada jumlah P2 ya, logikanya ya, atau P3 seperti itu. Tapi kalau misalkan jumlah formasi lebih sedikit daripada jumlah pelamar P2 dan P3 atau P4, pasti akan terjadi perengkingan nilai. Karena di sini dikatakan paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan teman-teman ya dalam instansi itu diambil nilai ranking tertinggi dan ketersediaan kebutuhan di sekolah. Ya, logikanya seperti itu ya. Jadi nilai ranking tertinggi dan ketersediaan kebutuhan di sekolah. Jadi kalau kebutuhan di sekolah itu cuma 10 aja formasi yang tersisa, sedangkan P3 misalkan 50 misalkan P3 atau P2, maka harus terjadi perengkingan di sini, harus di ranking lagi dari nilai tertinggi. Nah, tapi kalau misalkan jumlah P3 cuma 3 misalkan, maka setelah mengikuti tes cat BKN itu bisa langsung diangkat menjadi ASN sepanjang linear dengan 10 formasi yang ada di sini. Sisa formasinya nanti ini bisa diperebutkan oleh pelamar umum. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu ya, ada yang di ranking, ada yang tidak dengan kondisi-kondisi tertentu. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Nah, bagaimana dengan penempatan di sekolah induk dan non induk kalau misalkan P2 dan P3 tidak memiliki formasi di sekolah induknya? Gampang, di sini sudah terjawab ya. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman ya, bahwasanya ini kan ada P2 ya, anggaplah ini P2. Nah, dia lulus ya, dia lulus setelah tes cat BKN, berarti mendapatkan penempatan. Ternyata di sekolah induknya itu kelebihan guru. Nah, otomatis P2 ini tidak bisa penempatan di sekolah B atau di sekolah induknya. Nah, otomatis kalau posisinya, kondisinya seperti ini, maka pemerintah itu akan mencarikan sekolah atau ditempatkan di sekolah yang masih membutuhkan. Anggaplah sekolah C masih butuh honor, maka P2 ini bisa dibawa ke sekolah C untuk penempatan ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.